Dulu di Darul Mustafa itu zaman guru saya Al Habib Haidrah bin Muhsin bin Ali Al Hinduan, murid pertama Habib Umar bin Hafidh. Beliau cerita, saya punya sahabat di Hadramaut sana, kata beliau, di Darul Mustafa. Dia suatu ketika sedang duduk, seakan-akan dia sedang sedih. Saya dekati dan saya tanya, kenapa ente kelihatan sedih? Dia jawab, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih fid darain. Amin. Beliau tidak pernah menyebutkan tentang perihal duniawi di dalam majelisnya, sehingga para teman duduk Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir merasa bahwa mereka sedang hidup di akhirat, bahwa mereka sedang berada di surga. Hal itu mereka rasakan dari sejak mereka duduk bersama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sampai kemudian beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wafat, meninggal dunia. Maka para teman duduk beliau berkomentar, demi Allah kami tidak sadar bahwa selama ini kami hidup di dunia, kecuali setelah wafat Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, barulah kami sadar bahwa ternyata selama ini kami hidup di dunia. Karena dulu ketika Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir masih hidup, mereka selalu teringat akhirat, mereka selalu merasakan bahwa mereka sedang ada di surga. Kenapa? Karena Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir tidak pernah menyebutkan perihal duniawi di hadapan teman-teman duduknya radhiyallahu anhu wa arda. Sampai-sampai teman duduknya merasa, mengira bahwa mereka sedang berada di akhirat. Kecuali setelah Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir wafat, barulah mereka sadar bahwa ternyata mereka masih ada di dunia. Itulah bukti bahwa zuhud dalam dunia adalah kenikmatan yang ajil, yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum akhirat. Dan itu hanya dirasakan oleh mereka orang-orang yang zuhud dalam dunia. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok mereka. Selama hati masih cinta dengan dunia, selama hati masih tamak dan berambisi untuk mendapatkan dan menumpuk dunia, kita tidak akan merasakan kenikmatan itu. Wala yastati'uhu, dan tidak ada yang sanggup melakukannya, zuhud dalam dunia ini, illa melainkan man syarahallahu sadrah, orang yang dilapangkan oleh Allah Ta'ala dadanya, bi isyraqi anwaril ma'rifati wal yaqin, dengan sinar cahaya-cahaya ma'rifat dan keyakinan. Mereka orang yang Allah Ta'ala pancarkan di dalam hati mereka sinar cahaya-cahaya kemakrifatan dan keyakinan, itulah yang akan bisa dan sanggup zuhud dalam dunia. Karena hatinya sudah ma'rifat, mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal akan negeri akhirat, dan mengenal akan dunia yang fana. Mereka tahu dengan ma'rifat yang ada di hatinya bahwa dunia sifatnya sementara, dan mereka tahu bahwa akhirat itu kekal abadi, dan mereka tahu apa yang mereka cari di dalam dunia ini yang sebenarnya, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan harta kekayaan, bukan jabatan, bukan rumah megah atau mobil mewah, bukan. Tapi yang mereka cari di dalam dunia adalah mardhatullah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mereka harapkan adalah kenikmatan yang kekal abadi, yaitu di akhirat kelak. Sehingga dengan ma'rifat itu mereka sanggup melakukan zuhud dalam dunia. Orang yang masih ambisius dalam dunia berarti dia masih belum punya ma'rifat di dalam hatinya. Walaupun dia mengaku-ngaku sampai ma'rifat, mengaku-ngaku sampai kepada puncak hakikat, tetapi dunianya masih dikejar-kejar, itu belum sampai. Wal yakin, dan dia sudah memiliki cahaya keyakinan di dalam hatinya.
Cahaya keyakinan itu bersinar, berkilau, sehingga dia tidak pernah cemas, dia tidak pernah ragu dan khawatir akan dunia, karena mereka yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rezeki kepada mereka. Jika para ahli ibadah, jika orang-orang yang bekerja kepada seorang pengusaha akan mendapat gaji dari pengusaha itu, maka begitu pula mereka yakin bahwa di balik pengabdian mereka kepada Allah, di balik ibadah-ibadah yang mereka lakukan kepada Allah, Allah juga akan menyiapkan gaji untuk mereka. Manusia saja bisa memberi gaji, apalagi Tuhan pencipta manusia. Mereka yakin dengan itu, sehingga mereka tidak cemas lagi dan tidak khawatir, tidak takut lagi akan dunia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di atas bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Ya, walaupun demikian mereka tetap berikhtiar, mereka tetap bekerja, tetapi ikhtiar dan pekerjaan mereka tidak melalaikan mereka daripada ibadah kepada Allah, tidak melalaikan mereka daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nura, sesungguhnya cahaya itu, idza dakhalal qalba, apabila masuk ke dalam hati, insyarahalahu wanfasah, maka hati akan lapang karenanya. Wanfasah, dan akan terasa luas. Karena apa? Cahaya yang masuk ke dalamnya tadi. Apa itu cahaya yang masuk ke dalamnya, ke dalam hati? Anwarul ma'rifati wal yaqin, yaitu cahaya kemakrifatan dan cahaya keyakinan. Hati akan lapang. Kalau hati sudah lapang, tenang, disitulah kenikmatan yang sesungguhnya. Kenikmatan itu letaknya di hati, bukan di mulut dengan merasakan makanan yang lezat-lezat, bukan di mata dengan memandang yang enak-enak, bukan, tetapi di hati. Ketika hati sudah tenang, nyaman, lapang, itulah kenikmatan yang abadi, itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Dan hati akan terasa lapang dan tenang apabila di dalamnya ada cahaya. Qila, ditanya, dikatakan kepada Nabi, fahal lidzalika min alamah, maka apakah untuk yang demikian itu ada alamatnya? Untuk hati yang kemasukan cahaya lalu kemudian terasa lapang dan terasa luas, tenang, itu ada tandanya enggak? Ada alamatnya enggak wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya, kata Nabi, ada tanda-tandanya. Tanda-tanda orang yang hatinya itu ada cahaya. Tanda-tanda orang yang di dalam hatinya itu ada nurul ma'rifah dan nurul yaqin. Cahaya kemakrifatan dan cahaya keyakinan. Ketentraman dan ketenangan. Itu ada tanda-tandanya. Apa kata Nabi? At-tajafi an daril ghurur. Ini yang pertama. At-tajafi, merenggang, menjauh daripada negeri yang penuh tipuan, yaitu dunia. Dia tidak terlalu ambisius untuk menumpuk harta kekayaan dunia. Cukup dengan apa yang ada. Wal inabatu ila daril khulud, dan ia kembali memikirkan untuk negeri yang kekal. Dia kembali kepada negeri yang kekal, maksudnya berpikir akan akhirat yang kekal abadi. Bagaimana caranya supaya selamat kelak di akhirat? Bagaimana caranya supaya memiliki derajat yang tinggi kelak di akhirat? Bagaimana caranya kelak di akhirat bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena kalau sudah berkumpul dengan Nabi Muhammad, pasti tempatnya di surga, tidak mungkin di neraka. Dan kalau sudah berkumpul dengan Nabi Muhammad, pasti surganya adalah tingkatan yang paling elit, yang paling tinggi, paling atas. Itu yang mereka pikirkan seharian dan semalaman. Gak kayak orang-orang atau para pecinta dunia
Yang mereka pikirkan bagaimana caranya supaya usaha saya berkembang, bagaimana caranya supaya penghasilan saya bertambah, bagaimana caranya ini dan itu, ini dan itu. Nah, kalau orang-orang dunia memikirkan itu, maka para orang-orang yang zuhud mereka memikirkan akhirat. Inilah yang disebut dengan orang yang cerdas, al-kayyis, orang yang cerdas. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang menundukkan hawa nafsunya atau memperhitungkan tentang jiwanya, pekerjaannya, dia muhasabah, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian, yaitu akhirat. Ini yang kajis, ini yang betul-betul orang pintar, ini yang betul-betul insinyur sejati, profesor sejati. Ini bukan insinyur profesor yang hanya memikirkan dunia saja. Itu belum pintar, masih kurang kepintaran dan kecerdasannya, karena dia lupa dengan negeri akhirat. Kalau hanya memikirkan dunia, apa bedanya kita dengan orang kafir? Orang kafir lebih pintar dari kita. Iya. Yang kita pikirkan itu bukan hanya negeri dunia, tapi juga negeri akhirat. Jangkauan kita berpikir jangan terbatas di dunia saja, harus pikirkan akhirat juga. Banyak orang-orang memikirkan tentang pendidikan anaknya, bagaimana caranya nanti supaya anak saya berhasil menjadi pejabat tinggi negara, bagaimana nanti anak saya supaya berhasil menjadi dokter, berhasil menjadi gubernur, berhasil menjadi rektor dalam sebuah universitas, berhasil menjadi macam-macam. Tetapi dia tidak pernah memikirkan bagaimana caranya kelak agar anak saya berhasil melewati jembatan Shirathul Mustaqim, bagaimana kelak agar anak saya berhasil memasuki surganya Allah Darun Naim. Dia nggak pernah memikirkan itu. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jangan hanya memikirkan pendidikan anak untuk sebatas di dunia, tapi pikirkan juga kelak bagaimana nasibnya di akhirat. Dan itu dimulai dari kita pribadi masing-masing. Lalu kemudian kita terapkan kepada anak-anak kita di rumah. Begitu yang harus dan semestinya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah ada cahaya ma'rifat dan yakin dalam hatinya, dia tidak akan mencintai dunia, merenggang dan menjauhinya, dan ia akan selalu kembali kepada negeri yang kekal, yaitu akhirat. Ikhtiar tetap jalan, tetapi itu tidak menghijabnya daripada negeri akhirat. Usaha tetap jalan, tetapi itu tidak menghijabnya daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zahadatu fid dunya turihul qalba wal badana, war raghabatu fid dunya tukthirul hamma wal hazana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuhud dalam dunia itu dapat menenangkan hati dan badan. Hatinya tenang, badannya pun sehat. War raghabatu fid dunya, sedangkan raghabah, gemar dan berminat yang kuat fid dunya, dalam dunia, tukthirul hamma, itu akan memperbanyak al-hamma, kesumpekan, wal hazana, dan kesedihan. Orang itu sumpek biasanya karena dunia. Jarang ada orang yang sumpek karena akhirat. Ada orang duduk termenung, pas ditanya kenapa, uang saya kececer, hilang. Berapa? 7 juta baru ngambil dari bank. Diam dia, sumpek. Kebanyakannya seperti itu. Jarang ada orang yang sumpek karena akhirat, jarang. Pernah nggak kita ketemu ada orang yang wajahnya murung, diem, pas ditanya kenapa kamu? Saya tadi ketinggalan sholat berjamaah. Jarang ada yang kayak gitu. Saya bulan Syawal tadi tidak sempat puasa 6. Nggak ada yang sumpek dan sedih.
Tapi kalau giliran kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, kematian kekasih yang dicintai, pasti wajahnya murung, termenung dan sedih. Itulah dunia. Tapi kalau akhirat nggak ada orang yang sumpek karena memikirkan akhirat. Nggak kayak orang-orang Hadramaut sana, itu mereka kalau sumpek ketika mereka terlewatkan oleh perihal yang menyangkut akhirat. Dulu di Darul Mustafa itu zaman guru saya Al Habib Haidrah bin Muhsin bin Ali Al Hinduan, murid pertama Habib Umar bin Hafidh. Beliau cerita, saya punya sahabat di Hadramaut sana, kata beliau, di Darul Mustafa. Dia suatu ketika sedang duduk, seakan-akan dia sedang sedih. Saya dekati dan saya tanya, kenapa ente kelihatan sedih? Dia jawab, tadi malam saya tidak bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal setiap malam, setiap kali saya tidur, saya selalu bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa tadi malam saya tidak bermimpi Rasulullah? Apa salah saya? Subhanallah, ini yang membuat dia sedih. Gak kayak kita. Kenapa kamu sedih? Kehilangan uang, itu tadi, kehilangan dunia. Dia sedihnya karena tidak bermimpi melihat Rasulullah SAW pada malam itu. Padahal setiap malam dia bermimpi melihat Rasulullah. Itu sedihnya mereka. Bahkan orang-orang Hadramaut itu, wanita-wanitanya, istri-istrinya, semua zuhud terhadap dunia. Suaminya kalau mau keluar selalu dipesani, diwasiati oleh istrinya, wahai suamiku, silahkan engkau bekerja, tapi ingat, jika dalam bekerja itu tekad dan semangatmu hanya untuk meraih dunia, mudah-mudahan Allah jagakan engkau dari dunia itu. Tetapi jika tekad dan keinginan kuatmu itu adalah untuk meraih akhirat, di balik pekerjaan dan usahamu, mudah-mudahan Allah tambahkan keinginan kuat untuk akhirat itu ke dalam hatimu. Setelah si istri berpesan kepada suaminya seperti yang disebutkan tadi, barulah suami pergi dari rumah. Begitu setiap hari. Tidak tahu istri kita di rumah bagaimana pesannya ketika kita akan pergi bekerja. Bang, jangan lupa ya, kalau pulang bawa uang yang banyak. Jangan lupa ya, belikan nasi goreng 3 bungkus. Gitu ya pesan istri kita di rumah kalau kita mau pergi bekerja. Bawa uang yang banyak, gitu kan? Bawa oleh-oleh. Kalau orang Hadramaut enggak. Wahai suamiku, kamu mau bekerja mencari nafkah untuk kami di rumah, silahkan. Tapi ingat, jika keinginan itu lebih cenderung untuk mendapatkan dunia, mudah-mudahan Allah lindungi dan jagakan hatimu daripada itu. Tapi jika tekad dan keinginanmu lebih cenderung kepada akhirat, mudah-mudahan Allah tambahkan. Begitu pesan istri-istri orang Hadramaut ketika suaminya mau pergi bekerja. Zuhud terhadap dunia. Jadi kezuhudan dalam dunia dapat menenangkan hati dan badan. Hati tenang, badan sehat. Tapi kalau cinta kepada dunia itu dapat memperbanyak kesumpekan dan kesedihan. Kenapa? Karena hati selalu cemas, akhirnya sedih, akhirnya badan pun tidak sehat, sakit-sakitan. Makanya orang kaya itu banyak penyakitnya, karena banyak pikiran, gak tenang hatinya. Padahal mobilnya ratusan, rumahnya ada di mana-mana, tapi kok masih sakit? Karena banyak pikiran, gak tenang hatinya. Gak usah repot-repot, kita kembalikan kepada kehidupan masa lalu, waktu masih kanak-kanak dulu. Coba biar bandingkan setelah jadi orang tua dengan waktu masih kanak-kanak dulu. Waktu kanak-kanak dulu pian banyak gembiranya kan, banyak bahagianya ya, enak, nggak banyak sumpek. Kenapa? Karena di hati anak kecil itu nggak ada cinta kepada dunia. Mereka tidak memikirkan pekerjaan, mereka tidak memikirkan usaha, mereka tidak memikirkan gaji. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya supaya bisa gembira dan bahagia. Mereka hanya memikirkan bermain, begitu.
Karena di dalam hatinya masih belum ada rasa cinta kepada dunia. Makanya anak kecil itu selalu bahagia dan riang, gembira, senang. Nah, begitu sudah berinjak usia dewasa, sudah mulai memikirkan dunia, apalagi sudah beristri, berkeluarga, punya anak, itu sudah mulai memikirkan dunia. Sehingga rasa bahagia yang dulu pernah kita rasakan di masa kanak-kanak sudah tidak kita rasakan lagi di saat kita sudah dewasa. Kenapa? Karena rasa mahabbah kepada dunia sudah mulai muncul pada usia dewasa, apalagi sudah punya istri, apalagi sudah punya anak. Itu ternyata sebab kenapa kita banyak sedih dan kenapa kita suka sakit-sakitan, nggak kayak masih kecil dulu. Karena masih kecil dulu keinginan untuk ke dunia itu nggak ada, yang ada hanya bermain dan riang. Tapi kalau sudah dewasa lain lagi, keinginan untuk meraih dunia itu sudah mulai muncul, benih-benih cinta kepada dunia sudah mulai tumbuh, sehingga kesumpekan yang dirasakan oleh orang yang sudah tua itu semakin banyak, tidak ketika waktu masih kanak-kanak. Nah itu betul apa yang dikatakan oleh Nabi ini. Jika kamu ingin kembali seperti kanak-kanak dulu, rasa gembira dan bahagia tetap ada, zuhudlah terhadap dunia. Artinya bekerja tapi jangan terlalu dipikirkan. Yang penting ikhtiar karena itu perintah Allah. Thalabul halal kata Nabi dalam hadis, juga perintah Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, thalabul halal wajibun ala kulli muslim. Bekerja mencari rezeki yang halal adalah kewajiban atas setiap orang muslim. Bekerja wajib, apalagi punya tanggungan. Tetapi jangan sampai menghalangi kita daripada ibadah. Jangan sampai melupakan kita daripada Allah. Begitu. Karena bekerja adalah wajib, berarti kalau tidak bekerja dosa kita. Karena yang wajib itu dikerjakan dapat pahala dan ditinggalkan akan malah berdosa. Tapi jangan sampai pekerjaan itu membuat kita lalai daripada Allah dan daripada melakukan kewajiban-kewajiban kita kepadanya.